malam ini, biar kembali Engkau mengajar kami Tuhan. Sempurnakan apa yang selama ini kami pelajari, dan permuliakan nama-Mu di dalam firman-Mu sendiri. Satu yang hamba minta, tidak satu orang pun tinggalkan ruangan ini dalam keadaan yang sama, tapi semua kami akan ditransformasi hidup kami oleh kuasa-Mu sendiri. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Silakan duduk saudara. Mari lihat Amsal pasal yang keempat. Kitab Amsal pasal yang keempat. Saya ingin membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nanti kita akan lihat pada ayat-ayat selanjutnya, tapi bagian ini penting sekali dan saya berdoa setiap perkataan kebenaran Tuhan akan mengubah, mentransformasi akan hidup kita. Amsal pasal yang keempat. Perhatikan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau Anda membaca pada pasal yang pertama, saudara tahu ini merupakan Amsal-Amsal dari Salomo bin Daud atau Salomo anak dari Daud. Kita lihat sekarang pasal yang keempat, lihat pada ayat yang pertama. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ayat yang ketiga, Salomo berkata begini. Ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah, saudara? Hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Daud menggunakan istilah yang Alkitab katakan bahwa dia memberikan ilmu yang baik kepada anaknya. Sejak Salomo masih kecil, dia tinggal di rumah ayahnya. Sejak dia masih lemah, tidak berdaya, dia anak tunggal bagi ibunya. Ayahnya berkata, anakku, aku berikan kepadamu ilmu, sesuatu yang berharga buat hidupmu. Nah, ilmu yang berharga ini, yang Daud katakan, itu yang rupanya diterima oleh Salomo sejak masa kecilnya. Daud berkata, aku berikan ilmu yang baik kepadamu. Dan ilmu yang baik itu apa, saudara? Rupanya Daud berkata, dan Salomo mengakui, dia berkata, aku diajari oleh ayahku. Dan ayahku berkata, biarlah hatimu memegang perkataan-perkataanku. Rupanya ilmu yang baik yang Daud turunkan kepada anaknya adalah ilmu hati, saudara. Dan ini yang tidak banyak orang Kristen mau mengerti. Justru ketika dia masih kecil, masih lemah dan tidak berdaya, dia mengakui dirinya, ketika aku masih kecil, dan dia berkata, aku lemah sebenarnya. Ayahku mengatakan memberikan ilmu yang baik kepadaku. Dan rupanya ilmu yang baik yang membuat Daud itu berhasil, saudara. Sampai Tuhan bersumpah bahwa tahta tidak akan bergeser dari keturunanmu. Luar biasa orang yang bernama Daud ini. Dia turunkan ilmu yang paling berharga yang dia punya. Dan ilmu yang baik yang dia bisa berikan adalah ilmu hati ternyata. Salomo berkata, aku diajari oleh ayahku. Itulah saatnya di mana Daud itu mengalirkan, mentransferkan akan ilmu yang baik yang dia miliki. Dan dia berkata, biarlah hatimu berpegang pada perkataan-perkataanku. Nah, rupanya ilmu yang baik yang Daud berikan kepada anaknya adalah ilmu hati. Hari ini ada banyak ilmu yang nongkrong di kepala kita. Tapi yang Tuhan mau berikan adalah ilmu hati. Orang Kristen yang sejak masa dini tidak mau belajar tentang ilmu yang baik yang satu ini.
ketika dia makin dewasa, dia makin tumbuh, hatinya tidak cakap dengan perkara-perkara yang ilahi. Tapi sebaliknya orang benar, yang sejak masa awal hidupnya bersama dengan Allah, mengizinkan Tuhan memberikan ilmu yang baik, yaitu ilmu hati. Dia akan cakap dengan perkara-perkara yang rohani dan yang ilahi. Dan ini akan membedakan kita satu dengan yang lain, oleh karena ada ilmu yang baik atau ilmu hati yang berpegang pada perkataan itu, bukan inteleknya, bukan kekuatan manusianya, tapi hatinya yang berpegang kepada apa yang Tuhan katakan. Yang terima didikan, yang belajar, yang mengalami transformasi, pertama-tama adalah hatinya. Dan itulah ilmu yang baik yang Daud sampaikan kepada anaknya. Saya percaya ilmu yang dimiliki Daud masih berlaku sampai dengan hari ini. Apa yang membuat orang ini begitu terpandang di hadapan Tuhan? Saya yakin karena ilmu yang dia miliki. Bukan kecakapannya berperang, bukan siasat politiknya, tapi ilmu hatinya itu yang luar biasa. Sampai Tuhan berkata, Daud adalah a man after my own heart. Itu merupakan pujian yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang manusia. Dan ilmu itu dia ajarkan kepada anaknya. Aku akan memberikan kepadamu ilmu yang baik. Dan rupanya ilmu itu adalah ilmu hati. Saudara boleh punya ilmu dalam intelek saudara, dalam bentuk apapun juga. Tapi kalau hatimu tidak cakap dalam perkara-perkara rohani, hidup saudara tidak ada bedanya dengan orang dunia. Cara berpikirmu, tindak tanduk kita, semua perilaku kita, tidak ada bedanya dengan dunia. Karena hati kita sama dengan hati mereka. Tapi kalau ilmu hati ini masuk dalam batin kita, sesuatu yang besar menanti kita di hadapan kita. Amen, saudara. Nah, sekali lagi, ilmu hati ini sejak dini Anda harus pegang dan Anda harus izinkan Tuhan bentuk akan hati kita. Dan ilmu ini tidak memandang usia sebenarnya. Orang yang sudah berumur sekalipun belum tentu hatinya terampil dengan perkara-perkara Tuhan. Mungkin pengetahuannya banyak, tapi hatinya belum terampil dengan perkara-perkara yang ilahi. Nah, saya punya pengalaman menarik sekali. Sejak semula, beberapa tahun yang lalu, sebenarnya Tuhan beri beban dalam hati saya untuk melayani juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Sejauh yang Tuhan buka. Karena saya tahu bukan hal yang gampang jadi seorang gembala. Anda tahu banyak hal yang sungguh-sungguh berat sekali. Nah, saya teringat sekian tahun yang lalu adik dari Benny Hinn, Sam Hinn, datang ke gereja kami selama 1 minggu. Kami buat kebaktian khusus dan roh Tuhan kerja luar biasa. Nah, Sam Hinn berkata pada saya begini satu kali. Tuhan memberikan beban kepadaku untuk menjadi sahabat dari para gembala sidang. Dan dia berkata, aku tahu apa artinya jadi seorang gembala, beratnya luar biasa. Dan Tuhan panggil aku jadi sahabat mereka. Tapi rupanya beberapa waktu kemudian Tuhan mulai berikan beban, sehingga saya banyak kali melayani akan hamba-hamba Tuhan. Dalam persekutuan, dalam seminar, dalam banyak hal. Dan itu merupakan prioritas buat saya. Suatu hari, saudara, di antara sekian banyak pengalaman yang lain, saya melayani suatu kelompok hamba-hamba Tuhan. Ketika ada waktu di mana saya mengisi beberapa session ya, ketika ada waktu break, saya keluar sebentar, cari angin segar, saudara. Lalu kemudian ada beberapa rekan hamba Tuhan yang datang, mengenalkan dirinya, ngobrol sebentar, mereka pergi dan sebagainya. Lalu datang seorang hamba Tuhan yang menurut taksiran saya, umurnya kurang lebih mungkin sudah mencapai 70 tahun. Dari modelnya, dari rambutnya, dari mukanya, raut wajahnya, dan penampakannya. Saya melihat ini umurnya, bapak ini kira-kira 70 tahun, pasti 60 tahun lebih. Dan bapak ini datang kepada saya memberikan salam yang aneh sekali. Biasanya kita salam cara orang barat, kita ulurkan tangan kita berjabat tangan.
Tapi bapak ini datang kepada saya dengan salam orang timur. Dia katupkan kedua tangannya di dada begini. Anda pernah lihat? Ya, orang memberikan salam begini ya. Kalau Anda ke India, Anda ke Thailand, Anda ke Kamboja, banyak orang. Habibie juga sering begini-begini kan saudara ya, memberikan salam begini. Nah, kenapa kok tertawa? Nah, saudara sekalian, tapi yang itunya saya masih bisa tahan karena di sebelah saya ada istri saya. Istri saya paling geli kalau melihat saya juga ikut-ikutan begini. Satu kali kami ke Kamboja bulan Mei yang lalu. Saya mengunjungi akan rumah yatim piatu, tempat di mana staf kami ikut membantu pelayanan di Phnom Penh. Jadi saya kunjungi dia di situ, di rumah yatim piatu. Nah, sore itu anak-anak yang dididik itu lagi pulang sekolah. Jadi mereka dikenalkan oleh pengasuhnya. Ini ada pendeta dari Indonesia datang. Mereka datang kepada kami, kepada saya pertama-tama. Lalu mereka memberi salam, mengatakan selamat sore, sambil katupkan tangannya begini. Nah, waktu mereka memberi salam, saya ikut balaskan, saya katupkan tangan saya balas mereka. Istri saya lihat saya begitu gelinya luar biasa. Dia bilang, kamu ya apa-apaan? Aku memberi salam, membalas salam. Ya nggak usah begitu-begitu. Loh, ini kan mengikuti tradisi, saya berkata. Saya begini dengan dia, saudara. Dia gelinya luar biasa. Nah, Anda bisa bayangkan, pada hari itu, istri saya di sebelah saya. Bapak tua ini, hamba Tuhan ini datang mendatangi saya dengan tangan terkatup seperti ini. Saya mau balas, saya lihat istri saya nggak jadi, saudara. Takut diprotes di depan masa. Lalu kemudian saya balas, saya ulurkan tangan saya. Nah, sampai di situ saya masih bisa tahan. Saya sudah mulai pengen tertawa. Tapi yang kedua ini lebih menggegirkan. Dia katupkan tangannya dan dia berkata begini. Dia panggil saya apa, saudara tahu? Om. Ini umurnya sudah kira-kira 2 kali lipat umur saya, saudara. Dia katupkan tangannya, dia berkata begini. Om, maaf ya Om, katanya. Apa Om ini gerejanya yang di Jalan Permata Hijau? Saya hampir meledak, saudara, dengan tertawa. Bukan dengan marah, meledak pengen tertawa. Saya inginnya berkata, iya nak, nggak enak hati, saudara. Jadi panggil Om kan, saya panggil nak kan, saudara. Tapi lebih tua dari saya, dia panggil saya Om. Jadi saya berkata, ini orang gimana sih? Panggil saya Om, tapi saya meledak, pengen tertawa, saya tahan. Saya takut nyinggung perasaannya, jadi saya tahan. Iya. Lalu kami ngobrol sebentar. Lalu saya tanya, Bapak, nggak panggil nak, saudaraku ya. Bapak itu di mana pelayanannya? Oh, Om, dia beberapa kilo dari tempat ini, Om, katanya. Ya Om, mengerti lah, kira-kira gitu, saudara ya. Nah, gimana? Dipanggil Om. Nah, pada waktu itu, saudara, saya tanya banyak hal, lalu kemudian dia cerita. Dia ngomong begini, begini Om, katanya. 4 tahun lalu, kami ini membangun gereja di desa saya melayani. Waktu fondasinya sudah jadi, sebagian masyarakat meresolusi. Sehingga akhirnya macet, terbengkelai selama 4 tahun, dan tidak kami teruskan. Lalu kemudian bagaimana, saya tanya. Lalu ada kelanjutannya, Om, katanya gitu. Sekarang ini sebagian warga sudah setuju. Bahkan mereka minta saya bangun rumah ibadat di desa itu. Nah, saya berkata, kan kalian dulu yang tidak boleh, sebagian juga masih menentang. Rupanya mereka berkata, kalau nanti mereka nentang, kami yang menghadapi, kami yang bicara dengan mereka. Wah, saya berkata, kan perkembangan bagus kan? Saya tanya, lalu Bapak rencananya bagaimana setelah ada sinyal positif dari warga? Lalu kemudian dia berkata begini, ini yang membuat saya antara kepingin tertawa, meledak pengen marah, campur jadi satu, sampai nggak bisa ngomong, saudara. Dia berkata gini, begini Om, rencananya nanti pertama-tama kami akan melunasi dulu pinjaman kami di bank. Dulu waktu bangun, kami pinjam dengan bank. Rupanya karena tidak jalan, hanya sampai di fondasi, sisa uangnya kepake yang lain-lain habis. Nah sekarang ini Om, kami ini lagi mau menyelesaikan pinjaman di bank. Nanti kalau utang kami di bank sudah lunas, Om, dia berkata, kami akan pinjam lagi di bank untuk bangun gereja itu. Saya waktu dengar dari geli, ini geli di sebelah sini, ngamuknya keluar dari sini, saudara.
itu nyumbat tenggorokan saya bilang, loh ini keponakanku ini gimana sih? Dalam hati saya teriak, saya ingin berkata, jangan utang bank kalau bangun gereja. Om sudah ngalami, tante juga kena repotnya. 70 tahun, saudara. 70 tahun. Utang bank. Hebat banget. Gereja di kota kecil, bangunnya pakai uang bank. Saya berkata, saya nggak bisa ngerti itu. Om sudah ngalami utang bank nggak bisa bayar. Tante ikut stres. Nah kok kamu nak ikut-ikutan gitu. Tapi nak ini ponakan 70 tahun saudara. Anda harus tahu ya. Makin usia bertambah, pengetahuan intelek kita makin bertambah, pengalaman kita makin bertambah. Tapi masalah hati belum tentu saudara. Karena itu Daud berkata, aku akan memberikan kepadamu ilmu yang baik. Dan Salomo berkata, ayahku mengajari aku dan katanya, biarlah hatimu berpegang pada ketetapan-ketetapanku. Yang berpegang pada perkataan Tuhan, bukan intelek kita, bukan luar kita, tapi hati kita. Ilmu yang baik yang Daud katakan, rupanya adalah ilmu hati, saudara sekalian. Kalau kita bisa belajar yang namanya ilmu hati ini, saudara pasti berbeda. Caramu melayani, caramu mendoakan orang, caramu bekerja, cara saudara cari nafkah, semuanya akan berbeda. Karena hati kita terdidik dengan baik. Ini merupakan seminar terakhir ya, saudara sekalian. Kalau Anda boleh lupakan yang lain, satu ini jangan lupakan. Ilmu yang baik itu, ilmu hati sebenarnya. Nah, seringkali saya belajar begini ya, saya senang sekali dengan apa yang Tuhan kerjakan selama setahun terakhir ini. Sebagian saudara mungkin mengamati dan menyimpulkan, sebagian saudara mungkin tidak terlalu memperhatikan. Tapi coba lihat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saya tidak berkata bahwa saya ngajari Anda sesuatu yang baru. Saya hanya hamba yang menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Lihat bagaimana Tuhan bisa mengatur seminar ini selama setahun. Kalau Anda perhatikan, kita maksimal hanya memberikan kesempatan orang memberi persembahan cuma sekali kan saudara. Kadang-kadang saya kita seperti hari ini, Tuhan berkata tidak usah ada persembahan, nggak ada persembahan. Kadang-kadang saya taruh kotak di depan, kalau Anda disuruh Tuhan Anda boleh. Nanti Anda akan tahu kita masih punya surplus jutaan rupiah, saudara. Ajaib kan? Lalu itu hati. Kalau saya melayani saudara pakai otak, saya akan anggap saudara sebagai aset. Yang saya lihat bukan hatimu, tapi dompetmu, saudara. Ya. Tapi saya mau berkata begini. Kalau kita ikuti saja apa yang Tuhan mau, yang namanya kekayaan, kebutuhan materi, nothing, gak ada apa-apanya itu. Kita bisa punya cawan perjamuan kudus, kita bisa punya beberapa yang lain. Saya berkata dari mana itu saudara? Kalau Tuhan tidak suruh kita memberi persembahan, saudara, bawa pulang uangmu. Mungkin sembah Tuhan di tempat lain atau apa. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau hati kita terima ilmu yang baik dari Tuhan, saudara. Kalau tidak, semua diukur dengan cara uang, cara materi, dan cara pikiran kita. Saudara yang punya pelayanan di tempatmu masing-masing, dengar baik-baik. Segala sumber siapa saudara? Tuhan sendiri. Orang kalau mulai berkata jemaat itu sumber, jemaat adalah potensi, saya berkata akan seperti Saul nantinya. Dan itulah saatnya pemerahan habis-habisan akan terjadi. Saya berdoa Anda tidak lakukan itu dan bergantung ke Tuhan. Tapi apakah engkau mau terima ilmu yang baik ini atau tidak? Dalam banyak hal,
Saya berdoa selama setahun ini memberikan masukan dan didikan buat hati saudara. Sungguh-sungguh semuanya itu hanya sekedar tambahan sebenarnya. Amen, saudara. Teruskan lagi. Lihat sekarang pada ayat yang ke-20 dari Amsal pasal yang keempat tadi. Amsal pasal 4. Perhatikan pada ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Lalu kemudian dikatakan apa? Simpanlah itu di mana? Di lubuk hatimu. Dalam terjemahan yang lain, kalimat ini berkata, learn it by heart. Belajar dengan hati, saudara. Learn it by heart. Belajar dengan hati. Teruskan lagi. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23 kita akan baca sama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan lain Alkitab berkata, that's where the life start. Disitulah tempat di mana kehidupan itu dimulai. Learn it by heart. Belajar dengan hati. Not by head, but by heart. Amen, saudara. Itu yang penting. Dan waktu kita mau terima ilmu yang baik, yaitu ilmu hati, dan saudara belajar dengan hati, lalu hatimu dirubah oleh Allah, jagai itu dengan segala kewaspadaan. Begitu ada hal yang engkau tahu membuat hatimu melenceng dari kehendak Tuhan, berhenti dan jangan diteruskan, saudara. Karena itu akan menimbulkan kejatuhan yang sangat mengerikan sekali. Jagai hati, saudara. Karena hati kita ini begitu gampang menipu dan tertipu, dan bahkan begitu gampang keluar dari kehendak Tuhan yang sempurna. Saudara masih ingat bulan lalu saya cerita bagaimana Tuhan berkati saya dengan rumah baru 10 bulan yang lalu. Pada waktu yang punya rumah ini tanya dengan saya, berapa yang Bapak bisa bayar tiap bulannya? Karena waktu itu ketika dia minta saya angsur 5 juta tiap bulan, saya berkata terlalu besar. Dia berkata, baik, buat 5 tahun tanpa bunga. Saya berkata, terlalu besar. Dan dia berkata, berapa yang Bapak bisa bayar setiap bulan? Nah, waktu dia bertanya seperti itu, saudara, dia minta saya sebutkan satu angka tertentu. Dan saya berkata kepada Bapak pemilik kompleks real estate yang tempat saya tinggal sekarang. Saya berkata, Pak, saya ini hamba Tuhan. Saya tidak punya apa-apa kecuali satu yang saya punya. Saya mau hati saya tetap benar di hadapan Tuhan. Kalau saya harus menyebut satu angka tertentu yang saya harus bayarkan ke Bapak, yang adalah sudah merupakan pertolongan yang baik. Saya tidak harus bayar uang muka, tidak usah kena bunga. Tiap bulan terserah berapa, sebut sendiri angkanya. Sudah luar biasa itu. Tapi saya berkata, masih ada celah yang cukup lebar buat hati saya menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Dan saya berkata begini, kalau saya mentarget uang dalam jumlah tertentu, maka mau tidak mau target saya tambah satu. Bukan target rohani, tapi target materi. Betul nggak, saudara? Akhirnya ketika saya melayani, yang saya pikir apa, saudara? Uang. Nah, saya kan darah dan dagingnya masih utuh. Saya kan belum sempurna. Saya kan manusia biasa. Yang kalau tidak saya jaga betul hati saya, oh, siapa berkata saya kebal dengan semua itu? Sama sekali tidak. Nah, apa yang terjadi kalau saya mulai kejar target angka tertentu
Nah itu rumah ratusan juta harganya. Kan tidak mungkin saya berkata, ya udah tiap bulan 10.000. Itu kan kurang beres, saudara. Saya mesti pakai angka jutaan dong. Kalau tidak, tahun 2000 berapa baru selesai? Itu saja orang ngomong sama saya, kan saya katakan kemarin. Kamu ini termasuk golongan yang menghambat Yesus datang kedua kali. Sudah diseminarkan di mana-mana akhir zaman, kamu yang menghambat. Saya bilang, kok bisa? Iya, Tuhan mau datang, mau ngangkat anaknya, nggak angkat kamu, nggak enak hati. Kamu mesti diangkat kan? Mau diangkat, utangmu belum selesai rumah itu. Maka Tuhan sungkan, duduk lagi dia katanya. Seminar sudah jalan akhir zaman. Gara-gara kamu belum selesai rumah, Tuhan yang nggak datang-datang. Kasihan yang seminar. Kasihan pendengarnya. Menanti-nanti Tuhan duduk lagi. Saya berkata itu guruan, saudara. Tapi saya berkata kepada Bapak ini, kalau saya punya target angka tertentu, pada waktu itu saya mengikat hati saya. Karena tanggung jawab, saya berkata saya mesti kejar diri saya untuk bisa dapatkan sejumlah uang itu. Plus kebutuhan kami setiap hari sebagaimana mestinya. Dan pindah rumah lebih besar, itu kosnya lebih tinggi. Dan saya berkata, apa yang terjadi kalau kemudian pelayanan saya motivasinya tambah satu, uang. Saya kemana-mana yang saya pikirkan uang. Nah kalau sudah begitu, hati saya rusak. Apa yang Tuhan bangun bertahun-tahun akan hancur sekejap. Saya berkata lebih baik Pak buat saya tinggal di rumah kecil, tapi hati saya benar di hadapan Tuhan. Saya tidak mau yang Tuhan bangun bertahun-tahun dalam hidup saya rusakkan hanya karena saya ingin pindah rumah yang lebih besar. Saya sudah punya rumah kok, sekalipun untuk kecil. Saya berkata terlalu banyak orang akhirnya jatuh karena masalah uang. Dan dia berkata, betul Pak, betul. Apa yang terjadi? Dan dia malah cerita beberapa orang yang dia tahu, tadinya begitu murni, kena uang, bung, dia hancur hidupnya dan pelayanannya. Saya berkata, Bapak sudah ngerti kan? Itu yang saya mau jaga dalam hidup saya. Dan apa yang Tuhan sudah bangun bertahun-tahun, tidak akan pernah saya gadaikan dengan apapun juga. Lalu kemudian orang ini tanya dengan saya, lalu bagaimana caranya supaya Bapak bisa pindah kemari? Ya, saya kembali katakan saya bingung, yang butuh siapa sebetulnya saudara. Tapi yang butuh sama-sama butuhnya sebetulnya. Lalu kemudian saya berkata, kalau Bapak mau saya pindah di situ, Bapak mau berkati saya, caranya harus ekstrim banget. Kalau tidak ekstrim, tidak usah. Dia mikir beberapa saat, saudara, menerjemahkan perintah harian ini kan ekstrim banget. Kalau salah menerjemahkan kan nyulik-nyulik orang gitu. Jadi ini harus diterjemahkan dengan bagus. Ekstrim itu apa? Dan akhirnya dia berkata, keluar dari mulutnya sendiri, tanpa uang muka, tanpa bunga, tiap bulan terserah berapa, sampai kapan terserah. Saya berkata, itu cukup ekstrim, saya berkata. Hari berikutnya saya tanda tangani agreement dengan dia, singkat cerita. Dan saya katakan apa adanya kepada saudara. 6 bulan pertama, saya hanya bisa angsur 20 juta. 6 bulan pertama. Tapi setelah 6 bulan, pada hari Kamis malam, saya kendarai mobil yang saya tumpangi mau ke gereja malam itu. Ada kebaktian di tengah minggu di gereja kami. Dan waktu keluar dari kompleks perumahan itu. Tetapi sebelumnya saudara, ada hal lucu sekali. Sebelumnya, pada minggu sebelumnya, saya terima surat dari Benny ini. Dan ada satu kalimat yang dia berkata begini, Petrus, kamu akan menikmati hidup tanpa hutang. Nah saya nyeplos, saya berkata, oh sudah nggak ada hutang saya. Tapi teman yang bantu, yang dari driver di keluarga kami, dia berkata begini, dia anak Tuhan, dia berkata, Pak, itu mungkin soal rumah, Tuhan mau lunasi. Oh ya mungkin, saya berkata begitu. Dinubuatin kayak begitu, saya berkata, ya mungkin rumah. Amin, saya berkata. Hari berikutnya, waktu minggu berikutnya, saya diberitahu Tuhan setelah 6 bulan itu, dia berkata, rumah itu selesaikan semua. Dan dia bilang, sebelum akhir Agustus 98, selesaikan semua. Saya nggak ada uang pada waktu itu untuk selesaikan rumah itu. Saya beritahu saudara, 6 bulan pertama saya hanya bisa angsur 20 juta. Dan pada waktu Tuhan berkata begitu, saya berkata, baik Tuhan, akan aku selesaikan. Tapi engkau yang pasti harus berkati aku dulu. Nanti aku selesaikan semua urusan rumah. Saudara tahu,
hanya butuh 3 bulan sejak Tuhan berkata begitu. Total dia lunasi. Luar biasa. Nah, saya mau beritahu saudara, saya belajar dari mana semua itu. Dari mana? Hati, saudara. Selama engkau jagai hatimu murni di depan Tuhan, yang lain cuma tambahan sebenarnya. Amen. Yang lain cuma tambahan. Kemarin saya katakan, buat saya sebetulnya, setiap kali Allah memberkati, materinya saya hargai, saudara. Kalau itu berupa materi. Tapi yang paling menggairahkan saya, bagaimana proses yang Tuhan buat itu. Di mana saya bisa belajar, learn it by heart, belajar dengan hati, not by head, but by heart. Itu yang penting. Kalau satu ini saja Anda pegang kuat dalam hidupmu, beda, saudara, pasti beda. Dan orang yang hatinya dipegang oleh tangan Tuhan, orang yang hatinya murni di hadapan Allah, orang yang hatinya jujur dan tulus di hadapannya, berat buat Tuhan berkata tidak dengan apa yang dia minta. Saya beritahu saudara. Saya mau ulang lagi. Orang yang hatinya tulus dan jujur dan murni di hadapan Tuhan, itu merupakan sesuatu yang berat bagi Allah untuk berkata tidak ketika orang itu meminta sesuatu. Banyak orang Kristen hatinya melenceng entah kemana, permintaannya setumpuk, saudara. Itu gampang buat Tuhan untuk berkata tidak dan tidak dan tidak dan tidak dan tidak dan tidak, saudara. Kalau hatimu benar, saya mau katakan berat buat Tuhan untuk berkata tidak. Seperti tidak mungkin buat Tuhan untuk berkata tidak. Saya mau beritahu sesuatu. Allah perlu contoh untuk umat yang lain. Kalau engkau bisa mengizinkan Tuhan memurnikan hati saudara, ilmu yang baik ini engkau punya, belajar dengan hati, saya beritahu, saudara akan dijadikan contoh oleh Tuhan. Kalau Allah berkata, ini loh contohnya kayak begini, saudara akan kelihatan beda dengan yang lain. Dan orang akan bertanya, ada apa dengan dia? Lalu engkau berkata, Tuhan mengajar aku ini. Amen, saudara. Dan itu yang dicari hari ini. Saya ingin buktikan dengan beberapa ayat soal ketulusan dan kemurnian hati. Coba buka Amsal pasal yang ke-15. Ayat yang ke-8. Amsal pasal 15. Ayat yang ke-8. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Amsal 15 ayat yang ke-8. 2, 3. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur apa? Dikenannya. Amen. Doa orang jujur dikenannya. Itu dari hati semua sumbernya. Itu loh yang namanya ilmu yang baik. Yang Daud katakan, aku ajari kamu, aku berikan kepadamu ilmu yang baik. Dan waktu Daud mulai mengajarkan, dia berkata, biarlah hatimu berpegang pada perkataan-perkataanku. Kalau hati kita ini belajar banyak, hati kita diubah Tuhan, ketulusan yang menguasai kita. Firman Tuhan berkata, doa orang jujur dikenannya. Mungkin caramu doa tidak sehebat orang-orang lain, saudara. Mungkin kalimat-kalimat doa saudara itu kalimat yang terlalu pendek dan simpel. Tapi ketika Allah melihat kejujuran hati kita, berat buat Tuhan untuk berkata tidak sebenarnya. Karena itu yang selalu dilihat oleh Tuhan. Nah, dari mana kejujuran didapat? Coba buka Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25.
ayat yang ke-21. Mazmur 25 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, kita akan baca sama-sama Mazmur 25 ayat 21. 2, 3. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan. Nah, saya mau beritahu saudara, semua yang berbau kedagingan menjijikkan sekali. Salah satu alasan kenapa saya nggak demen yang namanya rapat, panitia ini, panitia itu, saudara. Karena disitulah saya duduk dengan daging-daging yang dionggok di situ, ditumpuk di situ, dan itu mengerikan sekali. Yang keluar sepertinya kalimat-kalimat yang rohani, tapi busuknya luar biasa. Saya lebih suka kumpul dengan orang-orang yang mengangkat tangan menyembah Tuhan, dan air mata keluar dari matanya, karena Tuhan jamah hatinya. Saya tidak mengajari saudara anti rapat, perusahaan Anda harus rapat, sekarang tambah rapat tiap hari saudara. Tapi lihatlah di antara anak Tuhan sekalipun, yang namanya rapat. Kalau Anda mau tahu, rapat paling mengerikan, rapat para pendeta. Itu neraka level terakhir, numplak semua di situ saudara. Daging semua yang keluar. Dan saya berkata, bau dan menjijikan saudara. Saya paling gak tahan ketemu yang begitu. Satu kali saya diundang ke satu negara, konferensi misi. Dari Indonesia datang kira-kira 80 pendeta. Saya termasuk satu di antaranya. Nah, pada waktu itu dari pihak panitia itu kan mereka sudah bayarin tiket kami, beri makan, kasih di hotel saudara. Nah, rupanya sebetulnya panitia itu menjanjikan kami diberi hotel, nama hotel X misalnya. Mungkin budgetnya nggak nyampe, saudara. Sampai di negara itu, ini pendeta semua. Sekian tahun lalu, saya masih muda sekali, saya ngikuti pendeta-pendeta, senior, saudara. Begitu sampai kami dimasukkan di hostel, youth hostel. Satu kamar isinya 4 orang, ranjang disusun begini. Sempitnya luar biasa. Ngamuk. Dan mereka berkata begini, ini uang fiskal bagaimana? Minta diganti. Ribut, saudara. Dibuat pengumuman, grup Indonesia kumpul. Sudah kumpul, saudara. Saya ikut duduk kan di sudut. Saya bilang, gak berani bicara saya, saudara. Itu orang tua-tua ngomong, ribut uang fiskal. Zaman fiskal 25.000, saudara. Minta diganti. Saya nggak tahan. Saya bilang sama teman saya di sebelah, saya keluar ya. Ngapain? Cari angin segar, saya berkata. Saya keluar. Daging itu mengerikan. Tapi kalau kita belajar ilmu yang baik, Anda dari saya belajar apa? Ilmu hati. Kau belajar nantikan Tuhan. Nanti ketulusan dan kejujuran yang mengawal kita. Kalau ketulusan, kejujuran yang mengawal kita, saudara, yang kita naikkan itu dikenan oleh Tuhan sebenarnya. Amen, saudara. Baru-baru saya diundang satu persekutuan hamba-hamba Tuhan, acara besar. Saya diminta, ketika saya terima suratnya, langsung Tuhan bicara sesuatu pada saya. Sampaikan ini. Tapi rupanya saya nggak perhatikan isi surat itu. Di antaranya dia minta saya menyampaikan ceramah yang ada kaitan dengan akhir zaman. Nah, ini kebiasaan saya. Terima, saya minta file saya nggak baca lagi seringkali. Yang saya tangkap di sini yang saya sampaikan. Saya datang ke tempat mereka kumpul, tidak ada orang cerita dengan saya apa yang sebetulnya sedang terjadi, saudara. Tiba-tiba moderatornya berkata, mari kita mulai ceramah siang hari ini, dan hamba Tuhan akan menyampaikan topik akhir zaman. Saya bilang, waduh, kok akhir zaman ya? Tapi karena pengalaman khotbah, saudara, saya kutip 2 kalimat saya buat tentang akhir zaman. Saudara tahu ini akhir zaman. Pokoknya untuk intro aja 2 kalimat,
saya putar, saudara. Nah, saya berkata, saya hanya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati. Saya ngomong soal hati. Itu kira-kira mungkin 100 pendeta lebih, saudara. Saya bicara hati, saya bicara apa adanya dengan mereka. Semua akibatnya acara tanya jawab ditiadakan. Saya ajak mereka sembahyang, banyak di jamaah Tuhan nangis. Begitu saya selesai, kami selesai makan siang, saya diantar balik ke airport, saudara. Beberapa pendeta ikut antar saya ke airport, rombongan penuh mobilnya. Saya bilang, kenapa untuk rombongan? 2 orang cukup, gak mau ikut, Pak. Mereka cerita semua apa yang terjadi. Mereka berkata, kalau tadi Bapak tidak ngomong soal itu, ini jadinya kayak apa saya gak ngerti. Ribut besar, saudara. Jangan lihat predikatnya, saudara. Amen. Lihat hatinya. Samuel berkali-kali keliru ketika mau mengurapi raja menggantikan Saul. Tuhan berkata, manusia melihat yang kelihatan oleh mata. Aku melihat apa? Hati. Itu ilmu yang baik, saudara. Ilmu hati. Learn it by heart. Belajar dengan hati. Kalau ketulusan dan kejujuran yang menguasai kita, Anda terampil hatimu benar di hadapan Tuhan, saudara akan menikmati banyak hal yang indah dari Dia. Amen. Terusin lagi, saya bacakan beberapa ayat untuk saudara. Mazmur pasal 81, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Mazmur 81 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Apa? Seketika itu juga. Lihat, Alkitab berkata, kalau umatku itu mau mendengarkan dan menurut jalan yang kutunjukkan, ini kan hati sebetulnya. Bukan lama, tidak lama. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Kalau dia temukan hati yang benar, berat bagi Tuhan untuk berkata tidak. Dan tidak ada alasan buat Tuhan untuk berkata tidak sebenarnya. Larry Lee ke Semarang tanggal 17 Agustus yang lalu. Dan saya berkesempatan untuk menerjemahkan dia. Dia menyampaikan khotbah yang menarik sekali. Saya mau bacakan buat saudara lah ya. Anda bertahu seperti apa hati yang dipegang oleh tangan Tuhan. Coba buka Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua. Ayat 29 saya bacakan buat saudara. Atau 32 lah, ayat 32 mulai, kita menghemat waktu. Markus pasal pertama, maaf bukan pasal 2. Markus pasal pertama, ayat yang ke-32. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Nah, kalau Anda bayangkan seluruh kota kumpul, ini kebaktian sampai malam sekali. Ayat berikutnya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ini ketaatan. Harusnya ketika kerumunan orang banyak mencari dia,
Maka Yesus mendeklarasikan partai baru. Enggak, saudara. Maka dia buat suatu kelompok Yesus. Tidak. Aneh. Dia berkata, ayo pergi. Hidupnya bukan untuk mengejar apa yang manusianya inginkan. Hidupnya untuk menyelesaikan tugas yang Bapaknya berikan kepada dia. Anda tahu bedanya. Dia tidak bangun sesuatu untuk manusianya. Dia bangun kerajaan Allah di atas muka bumi. Hatinya dalam tangan Tuhan. Dia bergerak kemana Tuhan suruh dia bergerak. Amen, saudara. Kalau kita mendengar, kita menurut, seketika itu juga aku tundukkan lawan-lawan mereka. Lihat lagi akan bagian firman yang lain. Yesaya pasal yang pertama. Kitab Nabi Yesaya pasal yang pertama. Ayat yang ke-19. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama ayat ini juga. 2, 3. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Cuma nurut dan dengar. Ini loh ilmu yang baik, saudara. Ilmu hati sebenarnya. Saudara boleh melupakan yang lain. Yang satu ini kuncinya. Engkau punya hati. Engkau punya ilmu yang baik. Saya beritahu akan luar biasa. Kemarin saya singgung sedikit akan apa yang saya alami dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, kalau Tuhan berkati saya materi, buat saya menghargai berkat itu. Tapi yang lebih penting adalah proses yang saya bisa lihat bagaimana Tuhan memberikan itu. Karena itu seperti membuat keratan baru pada tongkat hidup saya. Atau tumpuan mesbah baru di jejak hidup saya. Tanggal 18 Agustus tepatnya. Sore itu saya lagi jalanlah naik sepeda dari kompleks tempat saya tinggal. Sore-sore gitu. Dan kemudian saya naikkan kebutuhan saya. Saya jarang minta, saudara. Tapi hari itu saya minta. Dan saya berkata begini, Tuhan, aku sudah gak cukup ini. Mobil cuma satu. Anak sekolah, harus les dan sebagainya. Dan kami banyak tamu-tamu dari luar kota, dari luar negeri. Dan setiap kali ada tamu, kami kesulitan bagi waktu untuk mobil dipakai. Saya berkata, sudah gak mungkin lagi saya bertahan dengan satu mobil. Sambil naik sepeda ini, saudara. Bukan berlutut di tengah jalan begini, bukan, sambil naik sepeda, saudara. Lalu kemudian saya berkata begini, kalau boleh Tuhan, kalau boleh, beri saya, tambahi saya satu lagi mobil. Terus saya ngomong begini, kalau boleh, saya pengen naik sedan. Kalau boleh, yang bagus dong, jangan tukang mogok. Saya gak terlalu ngerti mesin. Saya bilang saya cari yang baik. Saya naik Panther, saya senang sekali, saudara, bagus, irit sekali. Tapi itu sudah 3 tahunan. Saya berkata, saya kurang, saya mau satu lagi. Dan saya ajukan itu. Saya tidak berkata, harus Tuhan. Saya bilang, enggak. Saya bilang kalau boleh. Kalau enggak boleh, dia punya reason kenapa enggak boleh. Dan saya tidak curiga dengan Tuhan, saudara. Ini ilmu yang baik. Ilmu hati. Learn it by heart. Dan langsung dia berkata, ya. Waduh, saya senang sekali, saudara. Belum dapat apa-apa, dia sudah bilang iya. Langsung dia bilang iya. Nah, waktu saya putar itu, teman saya, jemaat kami, tinggal di kompleks yang sama, lagi di luar rumah. Saya samperin dia. Saya ngomong sama teman saya, aku mau minta Tuhan mobil satu lagi. Dia bilang, oh ya Pak, yang apa? Belum tahu, saya berkata. Harga berapa? Belum tahu juga. Uang berapa? Belum punya, saya berkata. Nah mobil apa? Ya ini baru permintaan. Dan Tuhan sudah berkata ya. Nah buat saya kayak anak kecil.
Papaku sudah bilang ya. Nah urusannya gimana? Ya itu urusan papaku nanti. Ya kan? Itu kan nggak urusan saya, saudara. Jadi saya bilang, saya minta mobil baru. Terus saya ngomong begini, saya belum punya duit ini, saya berkata. Tuhan sudah bilang, ya itu cuma modal saya cuma satu ini. Dia berkata, ya. Sisanya aku masih nggak tahu. Lalu saya berkata gini, coba kita lihat sama-sama ya, seperti apa Tuhan memberkati. Terus dia bilang, karena dia sudah ngelihat saya berkali-kali, dan dia nggak berani komentar apa-apa, dia nebeng, dia berkata, yalah, Bapak tambah, nanti gantian saya. Asal kuat bayarnya, saya berkata begitu. Jadi akhirnya saudara, saya putar-putar terus, saya ingat Pak Mul ini. Wah, ini Pak Mul ini urapannya khusus. Kemarin saya bilang, siapa tahu Pak, jadi dealer mobil atau pabrik mobil Pak ya, saya bilang, wah Pak Mul ini kalau cari mobil dapatnya bagus, harga murah. Saya berkata, yang kayak begini perlu, saya telepon Jakarta. Saya tanya Pak Mul, saya bilang, saya mau mobil, Tuhan sudah bilang, ya uang tidak punya, tolong carikan dulu, saya berkata gitu. Ya bagusnya beriman, tidak tanya, ya terus sampai kapan? Untung nggak tanya. Kalau mana tanya saya marahi, saya nggak tahu. So, saya hanya modalnya Tuhan berkata, ya itu saja saudara. Nah, saya nggak mau teriak-teriak dengan orang, saya berkata itu yang saya perlu. Dan kemudian mertua saya juga, istri saya tak ngomong ke mertua, ke papinya. Saya bilang, tolong Pak cariin mobil. Nah mertua saya kan lihat hidup kami saudara, dari nol, dari nggak ada apa-apa, Tuhan bawa. Nah dulu waktu kami mau cari barang, dia bilang, uangmu berapa sih? Katanya gitu. Sekarang nggak berani tanya, saudara. Kalau tanya susah jawabnya itu. Emang nggak punya uang. Dia carikan mobil. Saya ketawa sendiri. Jadi kalau ada telepon, cari ini harganya. Tampung semua informasi. Kan nggak salah. Nampung informasi kan. Saya bilang, Tuhan ini sudah masuk informasi banyak loh. Saya berkata, tapi saya tahu dia bilang iya. Lalu ini aneh sekali. Hari Senin yang lalu saudara, jam 8 pagi, saya lagi makan pagi di rumah, ada telepon. Orang bilang, Pak lagi ngapain? Makan pagi, saya berkata. Terus dia bilang, wah berkat datang pada waktu pagi katanya. Saya bilang, kenapa? Aku disuruh Tuhan memberkati. Ya, oke, silakan berkati. Saya bilang, menurut Tuhan, saya berkata. Berkati. Oh iya, saya berkati. Kami teman sih. Jadi saya bilang, berkati, ayo, nurut. Saya bilang, baik, saya nurut Tuhan. Saya hanya mau beritahu aja, kami kirimin duit. Dan orang ini kurang lebih berkati saya 20 juta, saudara. Jadi ini awan sebesar telapak tangan, sudah kelihatan. Ya kan, saudara? Saya lihat, sudah mulai. Hari Selasa, kami ada tamu, George Otis datang. Kebaktian luar biasa. Rabunya, kita ada persekutuan terakhir, panitia seminar hidup dalam roh. Jadi, tapi saya antarin juga George Otis ke Jakarta. Terus siangnya diajak Pak Mul lihat beberapa tempat, saudara. Kira-kira jam berapa ya Pak? 11:30 kali ya telepon ini ya. 11:30 jam 12. Saya lagi duduk di mobil Ford gitu ya. Saya lagi duduk, ada telepon. Handphone saya tertinggal, istri saya telepon handphonenya Pak Mul. Lalu saya terima. Dan dia berkata, Tuhan, kirimin lagi. Saya hitung saudara waktu itu. Wah, luar biasa. Nggak usah nyebut angka lah. Berani ini. Dan waktu itu iman saya berkata begini. Saya bisa beli yang 100 juta. Memang itu belum segitu, tapi iman saya berkata, saya bisa beli yang 100 juta. Bisa. Waktu saya berkata begitu saudara, Roh Kudus berkata gini, apa perlu sampai sebegitu? Lalu saya teringat di rumah di Semarang tiap Sabtu gereja buka toko rakyat sembako untuk 1000 kakak, orang antri sembako saudara. Saya ingat mereka yang antri sembako nggak tega naik 100 juta saudara. Ya kurangin dikit saudara. Kita putar-putar sampai pusing lah, nggak dapat apa-apa. Kita makan siang, Pak Sugi bernubuat sama saya. Pak, nanti tiba-tiba itu di depan mata sudah. Kita nggak putar-putar di depan mata. Tapi Tuhan ngomong sama saya, kenapa nggak kamu serahin ke aku? Dan aku yang akan urus. Nggak taunya itu mobil sudah nongkrong di rumahnya Pak Mul, saudara.
Holy Spirit ya simbolnya Pak. Holy Spirit, bukan Sina Yehuda. Holy Spirit, bukan Trinitas. Father, Son, and Holy Ghost. Pak mulai Father, Son, and Holy Ghost. Tapi saya beritahu saudara, total saya lihat cuma butuh 8 hari saudara. Saya pulang Semarang. Saya beritahu tetangga baik saya bilang, dapat. Bingung dia. Hah? Sudah Pak, sudah saya bilang, saya yakin 8 hari. Dia bingung sampai kedip-kedip. Ya, katanya. Habisin saya. Mudah-mudahan, saya berkata begitu. Oke, materinya saya menghargai, saya bersyukur dengan Tuhan, dapat apa yang saya inginkan, sesuatu tepat dan bagus kan. Saya mau belajar, saya mau katakan buat saudara begini. Adalah hati Tuhan sebetulnya ingin membuat kita diberkati. Tapi dia ingin melihat kita punya ilmu yang baik ini saudara. Orang hanya lihat, oh gampang sekali ya, seperti gitu aja selesai. Tapi saya harus berkata jujur pada saudara, tidak muncul dalam satu hari tiba-tiba semua seperti itu. Itu dibangun dari dasar. Ketika aku masih kecil, ketika aku lemah, ayahku yang mengajari aku berikan kepadamu ilmu yang baik. Dan ilmu itu kalimat pertama berkata, biarlah hatimu berpegang pada ketetapanku. Hatimu benar di depan Tuhan. Yang lain cuma tambahan. Berat buat Tuhan untuk berkata tidak ketika orang yang hatinya benar di depan dia meminta kepadanya. Amen saudara. Pegang satu ini saja, pasti beda hidupmu. Pegang satu ini saja. Biarkan ilmu yang baik itu disimpan di hati kita yang paling dalam. Saudara boleh lupakan semua yang pernah saya sampaikan. Jangan yang satu ini. Karena ini kuncinya sebetulnya. Yang lain itu Anda boleh lupakan sebentar. Toh Anda akan sampai ke sana juga. Tapi ini basicnya. Hati. Kuncinya itu ada di hati. Semua itu sumbernya di hati. Kalau itu benar, Anda jagai dengan sungguh-sungguh. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak akan sama dengan dunia ini. Amen. Nah, Yesus belajar dari mana soal hati yang benar itu? Coba buka Ibrani pasal yang kelima. Surat Ibrani pasal yang kelima. Ayat yang ke-8. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah apa? Belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Semua tekanan, semua penderitaan itu mengajari hati kita. Semuanya. Saya sering berkata kepada teman-teman jemaat di gereja kami. Saya berkata, bagian terbaik dari apa yang dipunyai gereja ini sudah saya makan semua. Yaitu ketika tahun-tahun pertama kami merintis, dengan segala macam tekanan, hantaman, hinaan, caci maki, semuanya saya berkata sudah saya makan semua. Kalian menikmati bagian yang baik hari ini, itu bagian yang kurang enak sebetulnya. Tapi bagian yang terbaik, lewat semua tempaan, kesulitan, tantangan, desakan, hujatan, makian, ternyata itu mendidik kita,
mendidik Yesus, mengajari Yesus hidup dalam ketaatan seperti yang Bapa inginkan. Dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Nah, saya mau beritahu, jangan alergi dengan penderitaan. Amen, saudara. Teman-teman yang sudah melewati masa-masa berat dalam hidupnya, ketika Bapak penderitaan ini, Mister penderitaan ini mau berpisah dari dia, ada perasaan nyesel. Kok cepat-cepat pergi? Hidupku sedikit hampa tanpa engkau. Saya jamin saudara, engkau lewati semua dengan Tuhan. Engkau mulai buat keratan ukiran kuat pada tongkatmu. Engkau bangun banyak mezbah. Waktu dia berkata, udah ya, aku capek kumpul sama kamu terus. Gak kalah-kalah. Aku mau break, istirahat sebentar, katanya. Time out sebentar. Anda akan jabat tangan si penderitaan berkata, please come back sometime, katanya. Tolong kapan-kapan tengokin aku lagi. Sebab engkau tahu, di situ kau dibangun Allah luar biasa. Anda yang sedang dalam penderitaan, saya mengucapkan selamat menderita, saudara. Kiranya kerasan lebih lama tinggal dalam hidupmu. Tapi ketika dia mulai tidak kerasan, dia minta time out, dia break sebentar. Waktu dia mau pergi, Anda memang lega secara daging, semua selesai. Tapi tiba-tiba engkau berkata, kok cuman begitu ya selesainya? Gulatnya lama, pergi-pergi gitu aja. Dan engkau berkata, kok cuman begitu? Tapi lihat ke belakang, semua ternyata menghasilkan bangunan yang kokoh di dalam batin kita. Nah, itu ilmu yang baik. Itu ilmu hati. Learn it by heart. Belajar dengan hati, saudara. Dan kalau itu Anda bisa terus pegang dalam hidupmu, belajar dengan hati, kita akan dibangun kuat oleh Tuhan kita. Yang terakhir, Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kemarin saudara Victor memberikan teka-teki pada teman-teman. Saudara saya ini baru menyelesaikan sarjana teologi. Ini STH, saudara. Nah, harus tahu. Berbobot sekarang, saudara. Nah, Anda tahu teka-tekinya STH? Dia berkata begini. Coba aja pertanyaan saya yang sudah tahu, jangan ngomong-ngomong. Dia berkata begini. Antara Yesus makan perjamuan terakhir dengan waktu penyaliban, ada peristiwa satu lagi yang tidak pernah dikhotbahkan, itu ya, nggak pernah dikhotbahkan. Itu kan ada Getsemani, ya, dia ditangkap segala macam, itu kan sudah biasa. Ada satu lagi katanya. Karena saya ingat waktu kita mau perjamuan kudus, saya ingat ya. Dan Pak Mul bawa perlengkapan, tadinya di belakang, ini untuk Victor katanya. Apa itu, saudara? Ada satu peristiwa yang terabaikan. Ada yang tahu? Ya, dia kan di Getsemani, dia ditangkap, apalagi disiksa, terus disalib, ya. Tapi pada waktu perjamuan itu, bahkan sebelum perjamuan lah mungkin ya, atau pada saat perjamuan, ada satu peristiwa yang mereka buat. Tahu apa, saudara? Hah? Membasuh kaki, itu sering dikhotbahkan itu, atau sering dicontoh juga hari ini. Ini nggak pernah dikhotbahkan, nggak pernah. Tahu? Dia bilang itulah saat di mana mereka foto bersama. Kan fotonya di mana-mana itu. STH, saudara. Jadi saya bilang, oh belajar bertahun-tahun cuman itu toh ilmunya. Yesus foto bersama murid-muridnya. Menarik. Anda kumpul dengan dia, Anda akan awet muda, saudara. Yesus foto bersama. Pak Mul mau foto bersama, Pak?
Yang begitu-begitu dilupakan. Oke, kita baca sekarang Yesaya 58 ayat 13 dan 14 dan kita selesai dengan ini. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, tapi kita jalankan acaranya siapa? Acara Tuhan. Amen. Dan dengan tidak mengurus urusanmu, tapi ngurus urusan siapa? Tuhan. Dan berkata omong kosong atau perkataanmu sendiri. Jadi kita menyampaikan perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amen. Tutup Alkitab saudara. Seperti Yesus, seperti Yesus.